Satu kambing Umar bin Khattab dan strategi finansial masa kini. Pada suatu masa dalam kitab klasik Mawaji Usfuriyah, dikisahkan seorang ulama yang penasaran terhadap fenomena yang tidak biasa. Mengapa hanya satu kebun saja yang mendapat hujan? Mengapa panennya melimpah ruah, sedangkan kebun-kebun lain di sekitarnya tampak biasa-biasa saja, bahkan kekeringan? Sang ulama pun menyelidiki. Ia menemukan bahwa kebun tersebut milik seorang laki-laki yang soleh dan bertakwa. Ketika ditanya rahasia kesuburan kebunnya, sang pemilik berkata dengan tenang, "Aku kelola hartaku dengan membaginya menjadi 3 bagian, sepertiga untuk investasi, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk konsumsi." Satu jawaban sederhana namun penuh makna. Sebuah prinsip pengelolaan harta yang mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi, pertumbuhan masa depan, dan kebersihan jiwa. 3 poros utama ini menjadi kunci keberkahan. Dalam riwayat lain, seorang ulama melintasi kebun yang hijau segar. Nakjubkan, sebab hanya kebun itu yang mendapat hujan. Saat ditanya, si pemilik menjawab, "Aku tidak membelanjakan hartaku dalam kemaksiatan dan tidak memasukkan sesuatu yang haram ke dalam kebunku. Maka Allah hidupkan tanamanku dan matikan tanaman yang lain." Dua kisah ini memberikan gambaran betapa erat hubungan antara keberkahan, pengelolaan harta yang bijak, dan ketaatan kepada Allah. Namun yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah bagaimana merancang masa depan dari harta yang dimiliki hari ini. Umar bin Khattab dan strategi keuangan jangka panjang. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin besar yang tajam dalam strategi keuangan. Beliau bukan hanya mengatur kas negara, tetapi juga memiliki perhatian yang tinggi terhadap keuangan personal masyarakat, termasuk pengelolaan harta anak yatim. Ketika mendapati ada harta anak yatim yang hanya dikeluarkan untuk zakat dan kebutuhan hidup, Umar memberi perintah tegas. Carilah orang yang mampu mengembangkan harta tersebut. Jangan biarkan harta anak yatim habis hanya karena terus dikeluarkan zakatnya. Perkataan ini merupakan dasar dari prinsip productive charity. Konsep bahwa harta tidak boleh sekadar dibelanjakan atau disimpan, tapi harus diputar dalam usaha halal agar memberikan hasil jangka panjang. Dalam Islam, sedekah terbaik adalah yang berkelanjutan. Dalam kisah lain, Umar bin Khattab berkeliling menyapa para aparatur negaranya. Kepada mereka, beliau berpesan, "Bila keluar gajimu, maka sebagiannya agar dibelikan kambing. Jika keluar gaji berikutnya, belilah 1 atau 2 ekor kambing lagi, lalu jadikanlah sebagai harta pokok." Beliau mengajarkan bahwa gaji bulanan bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga harus dijadikan modal. Kambing dalam konteks ini adalah simbol aset produktif, sesuatu yang berkembang, memberi hasil, dan bisa diwariskan. 5 konsep keuangan modern dalam nasihat Umar. Nasihat Umar bin Khattab ternyata jauh mendahului konsep investasi modern. Berikut 5 prinsip utama yang selaras dengan ekonomi kontemporer. 1. Capital Preservation and Growth Strategy. Artinya, menjaga nilai pokok kekayaan agar tidak habis. Dalam konteks Umar, gaji tidak langsung habis untuk belanja, tapi sebagian diubah menjadi aset atau kambing yang akan bertumbuh nilainya. 2. Asset allocation, atau membagi penghasilan ke dalam beberapa pos. Sepertiga untuk konsumsi, sepertiga untuk investasi, sepertiga lagi untuk sedekah. Ini adalah keseimbangan finansial sekaligus spiritual. 3. Income to asset conversion, atau gaji adalah penghasilan. Aset adalah tabungan jangka panjang. Umar bin Khattab mengajarkan agar penghasilan tidak langsung lenyap, tapi dikonversi menjadi barang yang produktif. 4. Productive asset building, atau membangun portofolio dari aset yang bisa memberikan manfaat ekonomi. Di zaman itu, kambing mungkin properti, usaha kecil, atau investasi halal. 5. Financial sustainability for social responsibility, atau mengelola harta umat dan anak yatim dengan prinsip keberlanjutan. Jangan sampai zakat membuat harta habis, melainkan harus dikelola agar terus berkembang dan bisa memberi manfaat lebih luas. Spiritualitas sebagai fondasi kecerdasan finansial. Suatu hari Umar bin Khattab melihat 3 pemuda yang sibuk beriktikaf di masjid. Umar bertanya, "Apa pekerjaan kalian?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal pada Allah." Maka Umar pun berkata, "Keluarlah ke pasar, jangan jadikan tawakal sebagai alasan untuk malas." Rasulullah SAW sendiri saat tiba di Madinah membangun 2 hal, masjid dan pasar. Itu tanda bahwa keseimbangan antara spiritualitas dan ekonomi adalah keniscayaan. Tidak ada kecerdasan finansial tanpa kecerdasan spiritual. Sebab dari situlah muncul pertanyaan besar. Dari mana harta ini diperoleh? Bagaimana ia dikelola? Bagaimana ia dibelanjakan? Pertanyaan tentang harta akan menjadi hisab yang panjang di akhirat. Rasulullah SAW bersabda,
Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara. Dan salah satunya, dari mana hartanya diperoleh dan kemana dibelanjakan. Belajarlah dari semut dan lebah. Semut mengumpulkan makanan jauh sebelum musim dingin datang. Lebah membangun sarangnya sambil terus mengumpulkan madu. Keduanya menyimpan untuk masa depan, bekerja tanpa henti, dan tak pernah berlebih-lebihan. Demikian pula harta manusia. Harus disiapkan untuk masa kini dan masa depan. Jadi, Umar bin Khattab telah memberikan warisan konsep keuangan yang bukan hanya cerdas secara finansial, tetapi juga kuat secara spiritual. Beliau tidak sekadar mengajarkan cara menabung atau berinvestasi, tetapi memberikan kerangka berpikir bahwa setiap harta adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam dunia modern, nasihat itu tetap relevan, baik untuk yang bergaji kecil maupun besar. Bukan besar kecilnya yang penting, tetapi bagaimana gaji itu dikelola. Apakah hanya habis untuk konsumsi atau menjadi jalan keberkahan yang lebih luas? Sepertiga untuk kebutuhan hari ini, sepertiga untuk masa depan, sepertiga untuk akhirat, itulah keseimbangan yang dirindukan zaman. Dan itu dimulai seperti pesan Umar bin Khattab dari 1 ekor kambing.